Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Dwi Nugroho dari Prodi Teknik Fisika dengan NIM 207005516015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan eh, mata kuliah tentang rekayasa sistem dan kenyamanan termal, yang mana materinya itu tentang psikometrik, beserta bagaimana cara membaca diagram RH atau psikometrik chartnya, dan ada contoh soal untuk pengaplikasiannya. Yang pertama di sini, dalam psikometrik itu kita ketahui dulu ada beberapa variabel atau properties yang tersusun. Yang pertama itu ada temperatur udara. Nah, temperatur udara ini ada dua jenis, yaitu temperatur kering atau dry bulb, atau udara kering bisa disebutkan dengan mudahnya. Nah, dry bulb ini atau TDB ini didefinisikan sebagai temperatur udara yang terukur oleh termometer biasa dengan sensor kering. Jadi eh, termometer ini akan mengukur langsung udara tersebut. Jadi langsung terlihat nanti di tampilan termometer itu berapa angka yang telah diukur. Nah, jadi dia menggunakan sensor kering. Lalu ada temperatur basah atau wet bulb temperatur, yang mana di sini dinotasikan dengan variabel TWB. Didefinisikan sebagai temperatur jenuh uap air dalam udara yang terukur oleh termometer biasa dengan sensor yang dibalut dengan kasa basah. Jadi eh, termometer ini terintegrasi dengan sensor yang dibalut dengan kasa basah karena supaya untuk eh, mengetahui berapa nanti nilai yang akan terukurnya. Jadi temperatur basah itu bisa disebut juga sebagai pengembunan dari hasil uap. Nah, temperatur basah ini itu atau wet bulb itu sama dengan eh, sama terminologinya dengan dew point. Nah, berikut pembahasannya. Temperatur pengembunan atau dew point TDP. Temperatur ketika uap air mulai mengembun jika udara didinginkan pada tekanan konstan atau temperatur jenuh pada tekanan parsial uap air. Nah, tekanan parsial uap air berarti tekanan sisa pada uap air, dan tekanan yang tetap ini lalu ada berarti ini hubungan antara kesamaan tekanan, yaitu berkaitan dengan hukum Dalton, tekanan konstan dan tekanan tetap P1 sama dengan P2. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, eh, wet bulb itu sama dengan dew point karena di dew point ini membahas tentang temperatur ketika uap air mulai mengembun. Nah, kalau tadi di wet bulb itu didefinisikan sebagai temperatur jenuh uap air. Nah, uap dan embun itu dia jadikan sama kan. Jadi ada kayak seperti udara yang basah yang nanti akan mengembun, ada tetesan-tetesan air. Jadi seperti itu. Nah, setelah dari dew point, kita lanjut ke RH. Nah, RH itu merupakan kelembaban relatif atau relative humidity. Nah, RH ini nilainya itu adalah persen. Nah, didefinisikan sebagai perbandingan antara tekanan sisa atau tekanan parsial uap air
dengan tekanan uap air jenuh pada temperatur yang sama. Dengan sistem suhu termal yang sama, nanti akan dikomparasikan berapa tekanan parsialnya dengan tekanan jenuhnya. Nah, maka untuk hasilnya itu RH itu adalah persen untuk kelembaban relatif atau relative humidity. Nah, lanjut di sini itu ada entalpi spesifik udara atau H. Harusnya untuk entalpi itu variabel yang dituliskan itu notasinya adalah H kapital. Seperti yang sudah kita pelajari di sekolah dahulu, H-nya itu adalah H kapital. Nah, untuk definisinya sendiri, entalpi itu merupakan sebuah spesifik udara yang mempunyai satuan kilojoule per kilogram, yaitu merupakan kandungan energi kalor. Nah, berarti sesuai according energi kalor di sini juga satuan itu kilojoule. Nah, energi kalor yang terdapat dalam udara dan merupakan penjumlahan entalpi udara kering dengan entalpi uap air. Jadi seperti itu. Nah, kita berarti sudah mempelajari ada 4 properties dari bagian psikometrik ini, yaitu ada dry bulb, temperatur kering, lalu ada wet bulb, temperatur udara basah yang sama dengan dew point, lalu ada RH, relative humidity, dan satu lagi ada AR. AR itu adalah eh, humidity ratio, jadi rasio kelembaban, atau dia itu sama dengan most air contains MC. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan ke bagian eh, bagaimana cara membaca dan menghitung pada psychometric chart. Nah, di sini saya sudah mendapat gambar, saya mengambilnya dari Google untuk diagram psychometric chartnya ini. Mohon maaf gambarnya lumayan buram, tetapi sudah saya cari-cari, ya mungkin ini yang paling terbaik. Dan gambar ini sudah saya untuk tingkatkan kualitasnya, tetapi hasil tetap sama ya, walaupun masih bisa ditoleransi. Seperti itu. Nah, langsung saja kita akan di sini menentukan yang terlebih dahulu ada dry bulb temperatur. Dry bulb, udara kering. Satuannya itu adalah derajat Celcius. Bisa derajat Celcius, bisa derajat Fahrenheit. Itu adalah suhu yang mempunyai satuan untuk dry bulb. Dry bulb dan wet bulb. Itu adalah suhu yang terukur, bisa derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Nah, untuk dry bulb ini yang pertama bagaimana? Skalanya itu terhitung dari kiri sampai ke kanan. Nah, di kiri ini ada -15, dan di paling kanan ini ada 55 derajat. Nah, sini akan saya berikan sebuah garis bantu untuk mengetahui dry bulb. Baik,
seperti ini. Saya rapikan lebih dahulu. Ya, seperti ini. Untuk garis dry bulb. Nah, untuk pembacaannya bagaimana? Pembacaannya itu dari eh, di sini kan terbilang ada 5 derajat, 10 derajat, 15 derajat, 20 derajat, 25 derajat, 30 derajat untuk setiap range bilangannya. Nah, contoh di sini misal untuk dry bulbnya itu diketahui memperoleh nilai memperoleh nilai 30. Maaf, saya ulang. Oke, kita misal di sini misal 30. Kita akan menarik garis sampai dia ke atas. Nah, kita taruh sini 30, lalu kita tarik garis sesuai dengan nilai 30-nya. Nah, yang sudah pas 30. Nah, nilai, nilai dry bulb 30 derajat dari sini sampai dengan ke sini. Ini juga yang samping ada dry bulb juga. Ini juga dry bulb. Ini dry bulb juga. Dan seterusnya untuk diagram yang masih ada garis yang seperti ini dalam jangkauan untuk eh, chart yang sama. Oke, saya hapus. Nah, kemudian dari dry bulb kita akan ganti dulu warnanya. Kita di sini akan mencari lagi ada relative humidity. Nah, ini kan ada relative humidity nih. Nah, ini relative humidity. Garis yang melengkung ini adalah relative humidity. Ini juga relative humidity atau RH. Ini juga, ini, dan ini. Nah, kalau yang luar ini, dia ini bukan eh, propertas sebagian dari relative humidity. Bukan. Tapi garis yang paling luar itu miliknya wet bulb atau udara basah. Jadi untuk batas dari grafik humidity relatif atau HR, maksud saya RH relative humidity itu hanya sampai sini saja, hanya sampai di sini. Nah, untuk yang ini adalah punya dari wet bulb. Satuannya sama, masih derajat Celcius. Dan untuk relative humidity atau RH, untuk RH itu dia mempunyai nilai satuannya persen. Di sini satuannya persen. Ini misal kita lihat di sini, ini 10%, ini 20%, ini 30%, dan di sini ada 40%, sampai seterusnya
70, 80, 90, 90% sampai sini 90%. Lalu untuk di sini itu adalah miliknya dari wet bulb atau udara basah. Nah, pembacaannya itu bagaimana? Misal di sini ada 25 derajat. Berarti kita tarik garis dari sini sampai ke sini. Ini miliknya wet bulb, ini juga punya wet bulb, dan untuk semua garis yang terhubung miring seperti ini yang bentuk diagonal, ini punya wet bulb juga. Ini masih dalam satuan di psychometric chart yang sama ya. Seperti itu. Lalu yang di luarnya itu, yang di bagian sini ada enthalpy. Ini garis yang panjang melintang. Untuk bujur ini adalah enthalpy, ini juga enthalpy, ini enthalpy, dan ini juga enthalpy. Satuannya itu adalah kilojoule per kilogram. Karena dia merupakan penjumlahan dari eh, parsial uap air dengan tekanan jenuh uap air. Nah, setelah itu kita sudah mengetahui bagian-bagian dari properties. Oh, maaf. Ada satu lagi yang kurang, yaitu humidity ratio atau HR atau most air contains. Yang satuan itu adalah gram per kilogram dry bar. Nah, untuk pembacaan grafiknya itu dia itu dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Nah, lalu untuk skalanya itu dia adalah menyamping. Seperti ini. Untuk menentukan nilainya. Samping, samping, dan ke samping. Jadi seperti itulah untuk pembacaan properties yang ada pada di psychometric chart atau di diagram RH ini. Baik, akan saya hapus terlebih dahulu. Kita akan lanjut ke latihan soal. Nah, sini diketahui soalnya itu the barometer for atmospheric air reads 760 mmHg. Nah, 760 mmHg itu dia itu berarti setara dengan 1 atm. 760 mmHg setara dengan 1 atm atau atmosfer. Kalau sudah diketahui terbaca disebutkan ada 760 mmHg atau 1 atmosfer, berarti kita bisa menentukan menjawab soal ini menggunakan diagram psychometric chart ini. Nah, lanjut. The dry bulb temperature is 13 30 derajat Celcius. Nah, jadi untuk udara keringnya itu di sini diketahui 30 derajat. Nah, lalu untuk udara basahnya atau wet bulbnya itu
20 derajat. Determine, tentukan. Yang pertama ada RH-nya berapa, lalu ada humidity rasionya berapa, air, ini berarti dalam satuan persen, dan ini untuk dalam satuan gram per kilogram dry bar. Nah, lalu di sini ada the dew point temperature. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, dew point temperature itu sama dengan wet bulb, temperatur pengembunan. Wet bulb itu dia merupakan udara basah, dan dew point itu merupakan penguapan. Berarti bisa saja langsung kita jawab, di sini sudah diketahui untuk wet bulb temperature is 20 derajat Celcius. Jadi bisa kita langsung saja jawab di sini 20 derajat Celcius untuk yang di dew point temperature, jadi sama wet bulb. Nah, berarti tugas kita di sini kita hanya tinggal menentukan RH dan HR-nya. Oke, yang pertama di sini untuk RH-nya, relative humidity. Kita lihat untuk relative humidity. Kita lihat dulu yang diketahui di sini apa yang pertama, udara kering. Udara keringnya 30 derajat. Kita tandakan di sini 30 derajat. Kita langsung saja tarik garis 30 derajat ke atas. 30 derajat ke atas. Sampai di sini. Lebih. Ya. Ini 30 derajat. Nah, lalu wet bulb temperature 20 derajat. Kita tandakan juga di sini wet bulb 20 derajat. Ini 5, ini 10, ini 15, ini 20. Ya, 20 itu berada di sini. 20 berada di sini. Tarik garis sampai dia bertemu dengan titik potongnya. Nah, titik temunya itu ada di sini. Maaf, akan saya berikan warna yang berbeda supaya mudah untuk membedakannya. Kita tarik garis sampai dia bertemu di titik potongnya. Oke. Nah, kalau sudah begini, apakah untuk RH itu bisa langsung dapat ditemukan? Kita lihat saja langsung di sini. Untuk dry bulb, yang garisnya sudah kita tandakan menjulang ke atas, dan untuk wet bulb, yang garis sudah kita tarik, ini sebenarnya bisa sampai ujung, sama saja, cuman saya hentikan sampai sini karena untuk lebih memudahkan. Jadi di sini titik temunya, titik temu garisnya. Berarti kita bisa langsung menentukan RH, RH-nya itu berapa untuk relative humidity-nya. Jika kita lihat, untuk garis kurva yang melintang, itu di area sini, sama saja dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah atau bawah ke atas, berarti bisa dilihat di sini ada 10, 20, 30, 40. Nah, kita bisa menentukan RH-nya itu sebesar 40%. Karena di titik garis temu antara wet bulb dengan dry bulb itu bertemu di daerah garis punyanya si RH yang 40%. Berarti terjawab di sini RH-nya itu adalah 40%. Nah, kemudian bagaimana dengan nilai HR-nya, humidity ratio? Kita cek di sini, humidity ratio.
Untuk, humidity ratio atau HR, kita, bisa lihat di sini, berarti untuk humidity ratio-nya itu, dia itu bertemu di bagian tarik garis 20% itu di sini di 9, 40%. Nah, berarti ini bisa kita langsung hubungkan saja sini, ya. Di sini, menunjukkan di, garis di nilai 11. Nah, berarti kita bisa langsung tentukan HR-nya itu adalah 11 gram per kilogram. Untuk HR sama dengan 11 gram per kilogram. Baik, eh, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.